Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Sama halnya seperti kemarin kami akan membahas film bertema perkelahian sekolah. Bedanya sekarang yang kami bahas film dari China yang bernama Fist and Fate. Untuk ceritanya akan mengisahkan perjuangan murid China yang melawan penindasan oleh murid Jepang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Simak terus sampai selesai. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Fist and Fate versi Efek Movie. Awal film dibuka dengan sebuah cerita dari invasi Jepang ke negara China. Invasi tersebut sangatlah kejam dikarenakan Jepang membunuh semua masyarakat China di daerah tersebut. Tak melakukan penyerangan terhadap masyarakat saja, para tentara juga menyerang anak sekolah yang masih mempelajari budaya China. Kelompok anak-anak tersebut disebut sebagai kelompok membaca. Ternyata alasan tentara Jepang membunuh kelompok tersebut untuk menghilangkan budaya China. Lantaran jika budaya China sampai hilang, maka negara tersebut akan hancur dengan sendirinya. Mengingat orang China tidak tahu tentang budayanya sendiri. Cerita ini mungkin sekarang sudah terjadi dalam dunia nyata, lantaran perang sekarang dengan perang dahulu berbeda. Mengingat sekarang perang bukan harus menyerang pihak musuh, melainkan menghilangkan budaya suatu negara jauh lebih berbahaya dari perang-perang yang sudah terjadi. Namun untuk cerita pada film ini tak berkutat pada peperangan tersebut, melainkan kita akan dilihatkan sebuah sekolah di salah satu daerah invasi ini. Sekolah tersebut kita namai saja dengan Garam Merah, yang mana pada sekolah tersebut dikuasai oleh para murid-murid Jepang. Dan konon katanya dulu para murid Jepang ini selalu mengintimidasi para murid-murid dari China. Hal itu mereka lakukan karena mereka menganggap kalau orang China adalah sampah. Namun suatu ketika muncul setitik harapan bagi murid China, yakni ada seorang siswa yang berani melawan kepemimpinan dari Shibata. Dia adalah tokoh utama film ini yang bernama Jing Hao, yang mana sejak beberapa perlawanan yang dia buat, Jing Hao bisa menyudutkan bahkan menyatukan para murid-murid China agar bersatu dan melawan kepemimpinan dari Shibata. Sejak murid China bersatu tidak ada intimidasi lagi karena kedua kubu tersebut benar-benar seimbang. Namun semua permusuhan itu sekarang sudah tidak terjadi lagi ketika ada pihak China yang bernama Tan, di mana orang ini adalah sebagai media penengah agar perselisihan tidak terjadi. Belum jelas apa yang dilakukan oleh Tan, tetapi dengan adanya dirinya, pertumpahan darah tidak akan terjadi. Berpindah dari arah Jing Hao dan yang lain bersenang-senang di kota. Namun kesenangan tersebut terhenti ketika para masyarakat sekitar tahu tentang kebohongan permainan yang mereka buat. Tentu saja atas hal itu dia pun kabur agar tidak tertangkap. Namun saat dalam pelarian tersebut dia tak sengaja bertemu seorang wanita cantik di jalan. Ternyata wanita cantik tersebut adalah guru di sekolahnya yang bernama Li. Mengetahui hal tersebut, Jing Hao yang sudah jatuh hati kepadanya pun mencoba dekat dengannya. Di sini pula kita diungkapkan sisi menarik dari Jing Hao, yang ternyata dia benar-benar bodoh dan juga ceroboh. Namun ketika dalam medan pertempuran sikapnya jauh berbeda dari ini. Dia adalah orang yang tegas dan ditakuti oleh murid Jepang. Pada sisi lain kita dilihatkan kediaman dari Shibata. Ternyata keluarga dari Shibata sangat terhormat. Lantaran dahulu keluarga tersebut telah membawa peran besar kepada kemerdekaan di Jepang. Dan sekarang yang akan menjadi pewaris kepemimpinan dari keluarga ini adalah Shibata. Namun untuk sekarang kakaknya yang mengambil alih, mengingat adiknya belum bisa membawa beban yang sebesar ini. Akan tetapi dalam sisi dari Shibata yang egois mengatakan kalau dirinya sudah pantas membawa beban keluarga ini. Suatu waktu ada Perdana Menteri yang datang ke rumahnya. Perdana Menteri tersebut kita namai dengan Kanto, yang mana kedatangannya ke sini adalah memberi misi kepada Shibata untuk menghabisi kelompok membaca. Lantaran sekarang militer tidak diperbolehkan menghabisi anak-anak sekolah. Jadi misi ini sangat pas untuk Shibata. Dan sebagai imbal balik akan hal ini, Kanto akan berjanji padanya untuk menjadikan sebagai pengawal pemerintahan pusat. Kemudian setelah mendapatkan perintah itu, Shibata menginstruksikan kepada semua bawahannya untuk menghabisi semua kelompok membaca di daerah sini. Di waktu yang berbeda, Jing Hao yang tahu kalau Li adalah pembentuk dari kelompok membaca turut bergabung. Alasan darinya jelas, kalau dia hanya ingin dekat dengannya namun belum masuk ke dalam kelompok itu.
Jing Hao bertanya kepada Li alasan dan mengapa meneruskan tradisi ini. Lin menjawab kalau tradisi ini sangat penting karena tugas kita nanti adalah meneruskan pelajaran ini ke generasi selanjutnya. Hal ini bertujuan agar mereka semua tahu kalau dengan tradisi ini orang China tidak akan lupa akan asalnya dahulu. Sebab itu Li membentuk kelompok ini untuk bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. Tak lama setelah penjelasan itu tiba-tiba muncul sebuah bom asap yang menerjang ruangan mereka. Jelas hal itu adalah ulah dari bawahan Shibata. Di sini pula Jing Hao yang mengetahui hal tersebut sangat marah dikarenakan pihak Jepang telah mengingkari perdamaian. Di situ pula, Jing Hao dan salah satu temannya yang bernama Ahfad pun mencoba melawan sambil melindungi orang-orang. Namun ternyata karena mereka hanya berdua saja pun dihajar habis-habisan. Untungnya itu tak menjadi parah ketika semua bawahan dari Jing Hao telah berkumpul untuk membantu. Dengan hal tersebut, pihak Jepang yang melawan pun harus menyerah. Namun di sini, Jing Hao tidak menghabisi mereka beralasan dirinya tidak ingin merusak perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh Tan. Sebelum membiarkan pihak Jepang pergi dari sini, Jing Hao memberi pesan kepada Shibata kalau dirinya telah bergabung dengan kelompok pembaca. Jadi jika Shibata berniat menyerang kelompok tersebut, maka dia harus menghadapinya dahulu. Seusai kejadian tersebut, Li sebagai pembentuk kelompok ini pun bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Hal ini dilakukan agar tidak ada orang yang terluka lagi dan menganggap kalau kelompok tersebut telah dibubarkan. Di situ pula diungkapkan kisah yang cukup kelam dari keluarga Li, yakni ayahnya dicap sebagai pengkhianat dari China. Kenapa seperti itu? Lantaran ayahnya bekerja sama dengan pihak dari Jepang. Ternyata ayah dari Li melakukan hal tersebut bukan untuk kepentingannya, melainkan dia ingin melindungi Li dari para militer. Dalam sisi dari Jing Hao yang mengetahui kalau Li telah berhenti menjadi guru menghiburnya, bahwa dia akan melakukan apapun cara untuk mengatasi hal ini agar Li bisa mengajar di klub pembaca seperti sedia kala. Mendengar jawaban dari Jing Hao, Li hanya tersenyum dengan lega. Kemudian setelah hal tersebut, Jing Hao dan beberapa bawahannya pergi untuk menemui Shibata dan meminta pertanggungjawabannya. Setibanya, Shibata meminta maaf sambil memberikan uang sebagai ganti rugi atas perilaku kemarin. Seketika hal itu membuat Jing Hao marah dan pergi. Dengan hal tersebut, perjanjian perdamaian telah berakhir, karena sekarang Jing Hao akan membalas dendam kepada pihak dari Jepang. Kemudian besoknya pertempuran besar terjadi, yang mana dua kubu tersebut telah berkumpul masing-masing untuk mengakhiri masalah ini. Dan seperti yang terlihat, pertempuran itu dimulai dengan sangat hebat, karena semua pun berniat menghabisi masing-masing. Akan tetapi di tengah pertempuran itu ada militer yang datang untuk menghentikan hal tersebut. Atas hal itu perang antara pihak Jepang dan China pun tertunda di lain hari. Atas kekacauan tersebut siapa yang disalahkan? Kanto selaku Perdana Menteri tahu hal tersebut memarahinya, lantaran Shibata tidak bisa melakukan tugasnya dengan benar. Namun meski begitu, Kanto memberi satu kesempatan lagi. Bahkan untuk mempermudah aksi dari Shibata, Kanto juga mengirimkan 3 orang kuat untuk membantunya menghancurkan klub membaca. Tapi ternyata ketika orang tersebut tidak mengikuti perintah dari Shibata, mereka bergerak sendiri untuk menghabisi beberapa bawahan dari Jing Hao. Yang paling mengejutkan dari ketiga orang tersebut adalah mereka sangat kuat. Itu terbukti dari mereka bertiga yang berhasil mengalahkan 3 pimpinan dari Jing Hao. Melihat hal tersebut, Jing Hao sangat marah dan berniat menyerang balik. Akan tetapi hal itu tak terjadi ketika Tan menghentikannya, dan bersabar sampai waktu yang telah ditentukan. Singkat cerita, hari itu pun tiba dan dimulailah penyerangan untuk menghancurkan beberapa bawahan dari Shibata di markasnya. Terlihat saat itu Jing Hao sangat mengerikan, karena ia yang tersulut emosi hampir membunuh salah satu petinggi dari Shibata. Akan tetapi hal itu tak terjadi ketika Tan berhasil menghentikannya. Pada waktu yang berbeda, Shibata yang tahu kalau telah terluka parah akibat Jing Hao sangat marah. Tetapi dia tidak menyalahkan Jing Hao, beralasan hal ini adalah ulah dari ketiga bawahan dari Kanto. Selepas hal tersebut, Shibata mulai cemas tentang apa yang dilakukannya karena sekarang sudah menjadi rumit. Pagi harinya, di toko dari Jing Hao ada masalah yang terjadi, yakni Tan telah dikeroyok oleh 3 orang terkuat dari Shibata. Tak hanya itu saja, adik dari Jing Hao juga diculik akan insiden tersebut. Jelas hal itu membuat Jing Hao marah besar. Tetapi yang paling marah adalah Ahfad, mengingat dia sangat menyukai adik dari Jing Hao.
Pada saat itu, Ahfad yang sudah murka pun pergi ke markas dari Shibata untuk mencari bawahannya yang menculik adik dari Jing Hao. Tanpa belas kasihan sedikit pun Ahfad menyerang dengan menggunakan pisau. Kemudian, akhir dari cerita itu Ahfad berhasil balas dendam dan membunuh pelaku tersebut. Sayang, sebelum keluar dari sini dia ditembak mati oleh Perdana Menteri Kanto. Tentu saja Kanto pun tidak diam saja dan meminta pertanggungjawaban kepada ayah dari Lee untuk hal ini. Tentu saja ayah Lee pun bertanggung jawab akan hal ini. Sebelum perpisahan dengan anaknya, ayahnya berpesan kepada Lee untuk kabur dari sini apapun yang terjadi. Karena sebentar lagi ada gencatan senjata di daerah sini. Ternyata ayah Lee pun tidak diam saja saat ditangkap. Malah dia pun memberanikan diri untuk membunuh Kanto pada waktu itu. Sayang sekali upaya untuk membunuh Kanto gagal dan ayah Lee harus terbunuh di sini karena dia dianggap pemberontak. Lee yang melihat itu dari kejauhan pun hanya bisa bersedih saja, lantaran jika kembali dirinya ikut terbunuh. Lalu dalam ketidakpastian tersebut Lee pun menuangkan kesedihannya kepada Jing Hao, mengingat hanya dia saja yang mengetahui perasaan tersebut. Di situ pula Jing Hao juga bersedih lantaran ia mendapat kabar kalau Ahfad telah mati oleh pihak Jepang. Dalam kebimbangan tersebut Lee mengajak Jing Hao untuk pergi dari kota ini. Mendengar jawaban tersebut Jing Hao hanya diam saja. Kemudian besoknya sebelum pergi keluar kota, Jing Hao pun meminta Lee untuk pergi sendiri. Lantaran sekarang ini masih memiliki urusan untuk membalaskan dendam kepada temannya tersebut. Selain itu juga ia berniat untuk memberontak dan membawa nama China di negeri ini. Tak lama setelah hal itu Jing Hao bersama dengan teman-temannya pun pergi ke markas dari Shibata untuk mengakhiri pertarungan yang tertunda. Bedanya kali ini semua membawa senjata karena mereka ingin mengakhiri hingga sampai ke akarnya. Dengan hal itu pun pertempuran besar terjadi. Pada pertempuran itu terbagi masing-masing, yang mana pimpinan dari Jing Hao melawan pimpinan dari Shibata. Sementara bos utama akan melawan bos utama. Kita mulai dulu dari pertarungan beberapa pemimpin yang saat itu terlihat mereka habis-habisan. Hingga suatu akhirnya pemenang tersebut ada di pihak dari Jing Hao. Jadi saat ini hanya pertarungan akhir saja antara Jing Hao melawan Shibata. Singkat cerita pertarungan mereka sangat sengit, karena mereka tidak mau mengalah. Dan akhir dari masalah ini adalah siapa yang mati akan kalah. Di sisi Jing Hao sendiri pun habis-habisan sampai suatu waktu ia mendapatkan celah untuk membunuh Shibata. Tetapi hal itu tidak dia lakukan karena masih iba kepadanya. Tetapi ketika Shibata masih melawan membuatnya harus menyerang balik. Hingga suatu ketika akhirnya Jing Hao bisa memukulnya hingga tak berdaya. Tak hanya itu saja, kemudian dia mengakhiri dengan sebuah pisau yang menancap tepat di bagian jantungnya. Dengan kematian dari Shibata mengakhiri pertempuran besar ini. Akibat hal tersebut Jing Hao dan kelompoknya pun menjadi incaran dari militer Jepang. Karena Jing Hao telah membunuh salah satu keluarga terhormat. Kemudian di akhir cerita ditunjukkan sebuah hal tak terduga, di mana kakak dari Shibata membunuh Perdana Menteri Kanto. Hal itu dilakukan atas dasar balas dendam kepada adiknya tersebut. Dengan kematian dari Perdana Menteri mengakhiri cerita dari film ini. Nah, itulah alur cerita dari film Fist and Fate. Untuk cerita sangat bagus karena isi bukan tentang perkelahian sekolah saja, tetapi juga dibumbui dengan sejarah dan politisi. Dan yang membuat kami suka dengan film ini adalah bagian efek animasi dan CGI pada film ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.